akan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon anggur, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh sahabat Kultum Insani pada frekuensi 141640 MHz. Kami juga ini sudah terkoneksi di CH 024 di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Denisa Zah dari Kabupaten Garut, ada Bunda Arianti dari Sumatera, ada Haji Otong dari Bandung, ada Diknan juga dari Cianjur, ada Evica DKI Jakarta, ada Layang Gumintir. Terima kasih, sehat selalu ya. Kemudian ada lagi Layang Gumintir dari Bali, ada Mang Cute, Mayang Cute. Oke, saya panggil Bunda Arianti. Assalamualaikum Bunda Arianti, dipanggil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya baik, silakan dipergunakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Hari ini Rabu 6 Desember 2023, tepat pukul 05.37 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz, dan sebagai net kontrol di sana adalah Mama Vera dan Bagio yang sudah membacakan pembacaan Al-Quran juga beserta artinya Teh Tini dan Teh Ulan. Dan terima kasih juga sudah terhubung di sini di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwa, dan alhamdulillah sudah terhubung di Zelo Nada Sahabat Indonesia. Salam silaturahmi, saya sebagai moderator Ariati Nasution mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul mengubah marah menjadi ramah. Untuk Pak Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Ternyata buka lah peana. Please dulu. Sebentar. Bentar. Cik 1 2. Cek dulu. Cik 1 2 cik. Bentar. Terkoneksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar ya? Keluar tuh. Bentar. Cik, nah ya. Apa ya? Ayo gangguan ya? Cik. Apa ya? Cik, sebentar. Tuh ya.
Cik, nanya, cik, cik. Oh ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun alayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di acara Kuldum di 141640 MHz bersama sahabat Kuldum Insani, juga di Nada dan Dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak sekali di pagi hari ini. Tema di pagi hari ini yaitu mengubah marah menjadi ramah. Wah, ini luar biasa jamaah yang saya hormati. Jadi jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini sebelum saya uraikan di pagi hari ini bagaimana mengubah marah jadi ramah. Jamaah, kita panjatkan puji dulu, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi pertolongan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri, dari kejelekan-kejelekan amal-amal kita semua. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka jamaah yang hormati tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Nah, itu jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, pengetahuan tentang penyakit hati dan bagaimana mengatasi ini merupakan perkara yang penting yang harus kita pahami jamaah yang saya hormati oleh setiap individu. Bagaimana tujuannya jamaah yang saya hormati? Tujuannya agar kita ini mampu menghindari bahaya yang ditimbulkan dari penyakit hati itu. Ya, jadi kalau penyakit hati itu akan serba salah jamaah yang saya hormati, dan akan nampak kelihatan. Jikalau penyakit lahir tidak kelihatan, tetapi kalau penyakit hati nampak kelihatan jamaah. Karena hati itu adalah jamaah yang saya rajanya. Penyakit hati yang paling besar jamaah ini apa? Adalah marah, yang bisa segera menimbulkan pengaruh negatif di dunia sebelum ini benar-benar dibalas nanti di akhirat. Begitu jamaah. Maka disebabkan jamaah marah, seseorang ini bisa kalap, juga bisa berbuat zalim kepada istri, kepada anak, bahkan kedua orang tuanya yang telah merawatnya sejak kecil. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang saya hormati. Nah, marah jamaah yang saya hormati ini ternyata akan memberikan pengaruh pada fisik seseorang. Bisa stroke jamaah karena marah, darah tinggi. Bisa tidak bisa secara kontan jamaah. Nah, ini secara nyata jamaah, jadi memang ekspresi orang yang marah berbeda dengan ekspresi yang tenang, yang senang, yang santai, yang bahagia. Beda. Segala permasalahan, persoalan jikalau kita dihadapi dengan marah pasti akan salah. Dan memberi settingnya akan lebih panjang lagi jamaah yang saya hormati. Panjangnya, ngetiknya panjang sekali. Tapi orang yang santai-santai saja. Orang marah jamaah yang saya hormati wajahnya ini memerah. Karena memang darah yang naik terpancar di wajahnya jamaah. Boleh jadi kalau itu berulang-ulang terus bisa menimbulkan jamaah pengerasan, pembuluh darah, dan mengalami kelumpuhan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi coba jamaah yang saya hormati, ketika marah diam. Marah bisa ini menimbulkan pelakunya melakukan kejahatan kata-kata. Kita nulis akan salah, kita berkata juga akan salah. Yang ada dilemparkan, mengungkap kejelekan orang lain terus, mencela, menghasut.
Bahkan sampai kejahatan fisik juga, misal pembunuhan terjadi kepada anak kecil, kepada bayi, jamaah yang hormat, dibunuh, dibanting dan lain sebagainya. Saya juga manusia, bukan kantong keresek. Kalau jika marah segala dilemparkan, segala diucapkan. Nah, sesungguhnya kemarahan itu jamaah karena apa? Karena ketidakmampuan mengendalikan diri dari dorongan amarah kita. Maka berhati-hatilah dengan sifat marah ini jamaah. Marah bisa menghanguskan kebaikan dan kemuliaan seseorang. Kenapa? Karena marah pula ini seseorang tidak lagi mengindahkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya hormati, kemaksiatan timbul kenapa? Karena nafsu amarah menguasai jiwa seseorang. Hidupnya sempit, ya, dan terancam siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan do'kan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat di dalam keadaan buta. Wa ma yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban su'ada. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan ke dalam azab yang amat berat. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dua ayat ini cukup mengingatkan pentingnya tetap berada di jalur yang benar. Salah satu sumber penyimpangan akhlak adalah marah tak terkendali yang menimbulkan kemaksiatan yang lebih besar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jamaah yang saya hormati, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah nasihat kepadaku ya Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW jamaah menjawab, janganlah kamu marah. Beliau mengulang-ulang, jamaah yang saya hormati, janganlah kamu marah. Terus gitu. Nah jamaah, kalimat janganlah kamu marah ini memerlukan wujud nyata untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena sesungguhnya marah ini akan berdampak cepat bagi pelakunya. Begitu jamaah. Ya, fisiknya jelas jamaah ini lebih lemah, dadanya akan terasa sakit, tersungkur, konsentrasi pecah, perilakunya negatif dan merusak. Karena itu jamaah yang hormat, yuk kita sama-sama wujudkan pesan Rasulullah SAW di dalam hidup kita semua. Walladzina yazanibuna kabairul ismi wal fawahissa wa izama qadimuhum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Begitu. Ini jamaah yang saya hormati, akhlak Al-Quran di dalam persoalan kemarahan. Bukankah akhlak Rasulullah SAW jamaah ini adalah Al-Quran? Maka kita pun harus meneladaninya. Mulai saat ini, ayo kita ubah marah menjadi ramah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena ketika jiwa kita dikuasai nafsu amarah, jamaah yang saya hormati, segera ingatkan diri dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu marah. Memaafkan adalah sikap tertinggi yang mampu, jamaah yang saya hormati, menonaktifkan sinyal kemarahan. Itulah jamaah yang saya hormati, keramahan manusia di dalam bentuk memaafkan. Kemarin menanyakan Pak Ustadz, jikalau orang itu marah terus sama saya
sehingga saya itu diminta maaf, dia marah terus bagaimana? Biarin aja. Yang penting kita sudah maaf, diterima ataupun silakan aja marah-marah. Tapi resiko marah akan terasa. Yang penting kita sudah minta maaf. Ironis orang muslim lebih daripada 3 hari terus-terusan itu kurang baik. Sebuah jalinan kasih sayang ukhuwah Islamiyah ini terbentuk dengan apa? Pondasi akhlak Qur'ani, jamaah yang hormat. Barang siapa menahan amarah sedang ia mampu untuk melaksanakannya, Allah akan memanggilnya nanti di hadapan makhluknya hingga dia membuatnya memilih bidadari mana saja yang dikehendakinya untuk dinikahinya. Subhanallah. Jangan cepat marah ya. Motivasi ganjaran ini jamaah akan memberikan cahaya untuk apa? Untuk menerangi hati yang gelap karena marah. Maka lihatlah jamaah kemuliaan yang dijanjikan agar marah sebesar apapun dapat dikendalikan. Ulah nepikeun keur marah sagala dialungkeun, piring para reupes, boboko ditajong, lombong ditajong, panto ditalapung. Melepaskan marah karena kita yakin dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis ini jamaah. Inilah yang bisa mengubah status marah menjadi ramah. Karena jamaah, kekuatan iman yang ada di dalam jiwa kita. Lalu jamaah yang saya hormati, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan kita memberikan kesembuhan atas penyakit hati ini. Sifat marah ini kita memohon jamaah yang saya hormati agar menggantinya dengan keramahan dan cinta. Doa sebagai anak panah yang melesat jamaah ke langit, dan doa ini merupakan intisari ibadah jamaah yang saya hormati. Kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan amarah kita menjadi ramah jamaah yang saya hormati dengan mengubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul azmain amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu di hari ini ya Allah, dan yang akan datang ya Allah. Leburkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, agar kami ini benar-benar bersih saat menghadapi-Mu ya Allah. Bersih dari segala sifat yang tercela. Ampunilah ya Allah. Jika selama ini kami sering berbuat zalim karena marah yang tidak terbendung ya Allah, hapuslah catatan kezaliman kami ya Allah. Muliakanlah orang-orang yang pernah kami zalimi karena kemarahan kami yang tak terkendali. Limpahkanlah kasih sayang kepada mereka agar tetap menjadi saudara yang terbaik untuk kami semua. Naungilah kami ya Allah. Rabbana filana dunubana wa israfana fi amrina wastabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrik alaina sabra wa sabar wa tawaffana muslimin. Rabbana afrik alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Mas Jack dari Jawa Timur, Kota Batu. Terima kasih Bunda Arianti, Ibu Moderator Sumatera. Terima kasih Bapak Haji Otong Sehat 24. Terima kasih Evisa DKI dari Jakarta. Sehat selalu ya. Terima kasih juga Layang Gumitir. Terima kasih. Terima kasih juga Diknan. Terima kasih. Terima kasih juga Layang Gumitir, Mayang Cute. Terima kasih. Bapak Imron, terima kasih Pak Imron dari Sumatera Utara Pematang. Ini belum dibaju nih Bapak potong, nanti saya dikasih. Sambarero, terima kasih semuanya yang telah koneksi di CH024, Nada dan Danla, dan juga sahabat Kultum Insani
Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Bagiok. Silakan Bagiok. Frekuensinya dipergunakan dan ditutup oleh Khatam Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Begitu juga dengan yang sudah terkoneksi di Zelo Nada Sahabat Indonesia. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila di acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan khosiron. Semoga para pendengar semuanya memberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga bisa bermanfaat buat siapa saja. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang memakai jalur dipersilahkan. Silakan dipergunakan rekan-rekan semuanya, Pak Ustadz ya. Ini ada YouTube-nya ya, jangan salah ya. Anda bisa menyaksikan YouTube-nya ya di subrequest-nya, subrequest.